yaitu orang-orang beriman yang mereka berinfak di dalam keadaan apa? Fisarro, lapang, wadorro, dan dalam keadaan sempit. Ini yang diuji oleh Allah. Kalau kita lapang, kalau kita dapat uang banyak, gampang kita ngasih uang, gampang sedekah kita. Tapi kalau kita dalam keadaan sempit, pas-pasan, bisa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasha al-ummah wa jahada haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan saat ini, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah sudah masuk kepada hadis yang ke-27 dari bab sabar, yaitu sifat-sifat orang yang beriman. Dari sahabiul jalil Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Amat sangat mengagumkan, amat sangat menakjubkan perkara umat mukmin. Kita biasanya kalau misalkan kita melihat sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakjubkan bagi kita, kita ucapkan apa? Ajib. Ya, biasanya ini kan, ini sudah menyebar di kalangan kita. Ajib. Ini kata ajib ini dari bahasa Arab. Ajaba ya'jabu. Ajibun, yaitu sesuatu yang mengagumkan bagi kita. Di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam begitu mengagumkannya umat mukmin di sini. Seluruh umat mukmin. Pertanyaan kita, kenapa Rasul tidak mengatakan muslim di sini?
Kenapa Rasul tidak menggunakan ajaban li amril muslim? Kenapa Rasul menggunakan ajaban li amril mu'min? Karena apa? Karena sejatinya perkara umat mukmin di sini, merekalah yang Allah Subhanahu wa taala jamin atasnya surga. Karena kalau di dalam muslim ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam mengatakan muslim di dalamnya ada orang munafik. Ada orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mukmin sudah pasti muslim. Muslim belum pasti mukmin. Jadi kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam hadis Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ingin surga Allah, maka kita harus apa? Naik satu tingkat derajat kepada mukmin. Di atasnya mukmin ada lagi, yaitu apa? Muhsin, kata para ulama. Orang-orang muhsin inilah yang lebih mulia daripada orang-orang mukmin, yaitu mereka menjaga diri mereka dari tidak berbuat maksiat, dari tidak melakukan sesuatu yang Allah haramkan atas diri mereka. Ini muhsin. Orang-orang yang muhsin ini ketika mereka beribadah, mereka mujahadahnya sangat tinggi sekali, lebih tinggi. Maka yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah apa? Sifat orang-orang beriman. Sifat orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkara yang ada pada umat mukmin semuanya baik, kata Rasul. Semuanya baik. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman semuanya baik di mata Allah dan Rasulnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah didapati perkara-perkara yang baik itu kecuali hanya pada orang-orang beriman saja. Pada orang beriman saja. Makanya beruntung kita ya, mengaku diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana? Senantiasa kita berusaha untuk apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang bagi kita. Nah ini, maka masuk kepada sifat yang pertama. Sifat bagi orang-orang beriman adalah in asabat sarra'u syakar fakana khairun lahu. Maka jika dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, kebahagiaan, keindahan pada dirinya, dia bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu baik baginya. Ini sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan kita semuanya jamaah dapat sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta, keberhasilan anak diterima di universitas ataupun yang lainnya, pekerjaan anak berhasil dan sebagainya, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang beriman. Ini sifat dari orang beriman. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tapi perhatikan jamaah, ada 3 rukun. 3 rukun syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ada 3 rukun. Maka salah satu di antaranya kalau hilang, maka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dijelaskan oleh beliau, maka hendaklah wajib bagi setiap muslim ketika mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah, baik itu nikmat sedikit maupun nikmat banyak, maka dia
mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Alhamdulillah. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan rizki ataupun mendapatkan nikmat, kebahagiaan yang Allah berikan pada kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Lah Ustaz, boleh nggak kita mengucapkan misalnya kita dapat hadiah dari teman, kita mengucapkan, kita ganti dengan kata terima kasih, boleh nggak? Sebaiknya kita ucapkan ganti dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini membuktikan apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hilang salah satu di antara 3 rukun ini, dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dijelaskan oleh beliau, maka hendaklah kita meyakini di dalam hati bahwasannya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah, itu yakin. Ini rukun syukur yang kedua. Jadi kalau misalkan kita diberikan kemampuan kecerdasan untuk berpikir, kemampuan kecerdasan untuk mengolah kata misalnya, atau kemampuan untuk bertutur kata indah dan sebagainya, ataupun kita diberikan harta, ataupun kita diberikan bisnis yang melimpah, kemudahan karir, jangan kita lupa bahwasannya semuanya itu atas izin dari Allah. Maka kita harus yakin, baik sesuatu nikmat yang Allah berikan sedikit maupun banyak, itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang sering lupa kita. Ini yang sering kita lepas, yang sering kita tinggalkan, yaitu apa? Maka hendaklah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering lupa kita. Kalau kita misalkan baru dapat gaji bulanan misalnya, setiap bulan kita dapat gaji, kemudian kita ingin memberikan syukur kita kepada istri kita misalnya, kemudian kita ajak ke mall bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Misalkan nonton bioskop misalnya. Ini masuk ketaatan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menilai sendiri. Kemudian kita ajak istri kita, anak kita untuk apa? Untuk foya-foya, untuk menghambur-hamburkan uang. Ini masuk kemaksiatan. Maka dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah rukun yang ketiga ini digunakan dalam hal yang mubah, minimal mubah, perkara yang mubah. Maka sejatinya dijelaskan oleh para ulama, kalau hilang salah satu di antara 3 ini, maka dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atas dirinya, mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atas dirinya, menimpa atas dirinya, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Kalau misalkan dia dapat istri, mohon maaf para ibu-ibu ya, dia dapat istri yang enggak pernah mandi, jarang mandi, kemudian malas bersih-bersih, suaminya pulang kerja rumah berantakan, enggak bisa masak, apa bisanya? Bersolek ya, bisanya cuma dandan doang, masya Allah ya. Tapi kalau misalkan antum sabar atas apa yang Allah berikan kepada diri kita ini, kekurangan istri kita, maka setiap hari yang kita lalui, kalau kita niatkan kita sabar, mengharapkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada salah seorang wanita di Jazair bertanya kepada salah seorang syekh ulama di Jazair, "Ya syekh, bagaimana pendapat Anda kalau saya minta cerai kepada suami saya yang suka kesehariannya suka mabuk? Mabuk dia. Tiap malam mabuk. Pagi-pagi nggak pernah sholat subuh, meninggalkan sholat subuh. Kemudian apa? Suka memukul istrinya." Apa kata syekhnya? Kata syekhnya apa? "Apakah kamu sudah punya anak?" "Sudah wahai syekh." "Berapa anak kamu?" "2." "Taib. Kalau begitu, kalau kamu ceraikan, kalau kamu minta cerai kepada suami kamu, maka suami kamu akan mendidik anak-anak kamu kepada jalan apa? Kemungkaran, kemaksiatan. Kemaksiatan. Pemabuk, nggak pernah sholat, bayangkan. Tapi kalau kamu bersabar dan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat setiap malam di sepertiga malam, maka Allah akan merubah suamimu." Kemudian dibuktikan oleh wanita ini. Sebulan, 2 bulan, setahun, 1 tahun. Ini waktu, jangka waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, biasa syekhnya kajian, ceramah. Kemudian dia ditelepon oleh wanita tadi. "Wahai syekh, sesungguhnya saya adalah wanita yang tahun lalu bertanya kepada Anda untuk minta cerai kepada suami saya yang suka mabuk dan suka memukul istri. Dan saya berterima kasih, alhamdulillah, sekarang suami saya apa? Sudah menjadi lebih baik dan menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang sebelumnya." Antum bisa bayangkan di sini jamaah. Berarti apa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita ingin merubah orang, perhatikan, para suami, para istri, kalau kita ingin merubah orang, maka rubahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita bagaimana? Kalau kita ingin baik sama orang, kalau kita ingin merubah orang, maka mintalah sama Allah. Karena Allah lah yang memiliki hati manusia semuanya. Baik. Inna sobat hudarra, maka jika dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan atas dirinya, sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya, dia bersabar. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Ini sifat yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati mereka. Ini sifat orang beriman yang ketiga. Lah Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika disebutkan ayat-ayat Allah tidak membekas baginya? Ini beriman enggak? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kemudian kalau misalkan ada orang, sahabat kita atau istri kita, menasihati kita, "Ayah, kenapa si ayah enggak pernah mau sholat jamaah di masjid? Sholat jamaah kan itu wajib bagi laki-laki. Kenapa ayah sholatnya di rumah?" Nah ini, bukankah Rasul memerintahkan untuk sholat berjamaah? Ketika dinasihati, kemudian apa? Tidak ada rasa bergetar dalam hatinya, biasa saja. "Ah, apa sih kamu? Urusi saya urusan kamu, dah masak sana." Ah, ini dia. Benar nggak? Ketika dinasihati kemudian dia tidak membekas, tidak bergetar hatinya dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka kita harus introspeksi diri. Benar nggak selama ini kita beriman sama Allah, atau kita hanya sebatas muslim saja? Ini, ya. Ini sifat yang ketiga, bergetar hatinya. Maka ketika kita dinasihati oleh siapapun kebaikan, maka hendaklah kita menerima, walaupun kita belum bisa, kita. Yang pertama adalah kita harus menerima kebaikan
dari siapapun, baik dari orang kafir, tetangga kita ataupun yang lainnya. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Kalau kita dibacakan firman Allah, kemudian dibacakan sabda Rasul, pengajian setiap Ahad ada di masjid, pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian kajian-kajian lainnya. Kalau tidak bertambah keimanan dalam hati kita ini, tidak ada perubahan. Kita sudah mengaji berapa tahun, bertahun-tahun kita mengaji, tapi tidak ada perubahan dalam diri kita, maka hendaklah kita apa? Muhasabah diri. Ini ada yang salah dengan siapanya di sini? Diri kita atau agama Islam sendiri itu yang salah? Gak ada perubahan. Maka bertambahlah keimanan. Bukan apa? Bukan bertambah pengingkaran terhadap syariat Islam yang mulia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, orang-orang yang suka memakan riba misalnya, maka musuhnya siapa? Allah dan Rasulnya. Musuhnya langsung Allah dan Rasulnya. Ini, 1 rupiah pun kita makan uang dari hasil riba, maka siap-siaplah kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, dosa azab riba itu akan diberikan langsung di dunia dan di akhirat. Dan dosa riba itu yang paling ringan, kata Rasul yang mulia alaihissalam, yaitu seperti seorang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu paling ringan. Pintu riba di dalam neraka Allah ada 73 pintu. Yang paling dasar, paling ringan adalah apa? Seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya. Bisa kita bayangkan jamaah. Kemudian ketika kita dinasihati seperti itu, malah kita mengingkari. Apa ini? Ngomong apa ini ustadznya? Nah ini dia. Kalau timbul pengingkaran dalam diri kita ini, maka hendaklah kita apa? Muhasabah diri. Benar gak kita mengaku beriman kepada Allah? Atau kita hanya sebatas mengaku di lisan saja? Ya. Ini sifat yang keempat dijelaskan oleh para ulama. Sifat yang kelima dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya lah kalian bertawakal. Ini sifat yang kelima. Maksudnya apa ini Ustaz tawakal ini? Maksudnya segala sesuatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. 100%. Tidak ada campur tangan makhluk, tidak ada campur tangan manusia. Kalau masih ada seorang muslim yang meyakini bahwasannya yang memberikan rizki itu atasannya, bosnya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka tawakalnya tidak sempurna. Kalau ada seorang istri yang berkeyakinan suaminya meninggal, kemudian dia pusing nanti untuk biaya sekolah anaknya, pendidikan anaknya, kontrakan rumahnya, cicilan mobil dan segalanya, dia bingung, dia pusing, dia takut, maka tawakalnya ini tidak sempurna. Antum bisa perhatikan di sini. Berarti bagaimana? Ini kebiasaan para istri, misalkan ayah nabung dong. Nanti kalau ayah mati, kalau ayah meninggal, siapa yang biayain kita? Antum tahu kan?
Ini biasa kan ucapan-ucapan seperti ini. Nanti kalau ayah nggak ada, anak kita ini mau lanjut kemana? Ya, hutang-hutang kita ini siapa yang mau bayar? Dia nggak tahu yang memberikan rizki itu Allah. Allah semuanya. Ini sudah janji Allah jamaah. Ini janji Allah dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum," kata Allah. Janganlah kalian takut sehingga kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Kelaparan. Kamilah, kata Allah, yang akan memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian, dan akan memberikan rizki kepada kalian di sini. Ini sudah janji Allah. Jadi setiap manusia di muka bumi ini selama dia masih bernafas, maka Allah akan janjikan apa? Rizki baginya. Ini tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasul bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih laruziktum kama yarzuqut thair yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian wahai orang-orang muslim bertawakal kepada Allah sepenuhnya 100%, laruziktum, maka Allah pasti akan memberikan rezeki pada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada siapa? Seekor burung. Yaqdu khimasan, yang keluar dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Ini burung jamaah yang Allah ciptakan tidak punya akal. Allah tidak biarkan kelaparan. Bagaimana kalau dia seorang muslim, beriman, rajin sholat berjamaah, rajin sedekah, rajin beramal soleh, Allah tidak akan membiarkan lebih lagi. Ini janji Allah. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, hadzal hadis, maka hadis yang mulia ini aslun fit tawakkul, merupakan asas pondasi dalam bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa yajlibur rizqi, maka siapa saja yang dia bertawakal sepenuhnya pada Allah, maka Allah akan mendatangkan rizki baginya. Kalau kita tawakal pada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan apa? Berikan rizki baginya dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang dia bertawakal pada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Di sini jamaah. Ini sifat yang keberapa tadi? Kelima. Maka mulai saat ini tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala harus kita kuatkan. Setiap kita melangkah keluar dari rumah, apa doa kita? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jangan nanti kita misalkan keluar dari rumah, ban kita bocor. Waduh, gawat ini nih. Bisa kena pecat aneh. Kenapa? Ban aneh bocor. Nah ini berarti tawakal kita ini kurang. Waduh, bahaya nih. Kenapa bahaya? Anda nggak bawa pulpen kesayangan Anda nih ke kantor. Kenapa? Takut Anda nanti kenapa-napa. Nah ini tawakalnya hilang. Anda bisa perhatikan di sini. Tawakal, tauhid kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ini sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Allah taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang beriman yang mereka berinfak di dalam keadaan apa? Fis sarra, lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Ini yang diuji oleh Allah. Kalau kita lapang,
Kalau kita dapat uang banyak, gampang kita ngasih uang, gampang sedekah kita. Tapi kalau kita dalam keadaan sempit, pas-pasan, bisa nggak? Ya, ini ada kisah, ini kisah nyata yang menimpa istri Ana ini. Jadi ketika sedekah di masjid, kan biasa istri Ana malu itu. Sedekah itu masukin tangannya ke dompet Ana, niatnya mau di apa? Mau dikasih sedekahkan 2.000. Ya. Tapi yang masuk ke dalam kotak amalnya berapa? 200.000. Antum bisa bayangkan. Ya. Ketika Ana tanya, "Loh, ini mana duit 200.000-nya ini?" Kebingungan istri Ana. Terus dia bilang, "Maaf, tadi udah masuk ke kotak amal." Masya Allah. Kenapa masuk? Nggak sengaja, ya Allah tuh. Antum bisa bayangkan. Ini kalau kita sedekah kita milih-milih nih, maka kita bukan termasuk orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia. Kenapa? Ini Allah sendiri yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan dia sebagai seorang yang baik di sisi Allah sampai dia bersedekah apa yang dia cintai atasnya. Ini berat bagi kita ya. Masya Allah. Taib. Ini sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Ini sifat yang ketujuh beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan kita diganggu, dizolimi oleh orang lain, kita bisa menahan amarah kita, menahan emosi kita, maka ini sifat orang yang beriman. Mudah nggak? Susah ini jamaah. Susah banget. Apalagi kita melihat anak kita ini bandel dan sebagainya. Bisa nggak kita menahan amarah? Ini susah. Maka ini janji Allah, sifat orang yang beriman. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat orang beriman yang ketujuh. Jadi kalau misalkan ada kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, maka kita harus memaafkan. Karena ini salah satu apa? Sifat dari orang-orang yang beriman. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang muhsinin, yaitu orang-orang muhsin yang menjaga dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan dan melakukan perbuatan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Taib. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, hadis nomor yang ke-28 dari Sahabiul Jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat." Dan ketika Rasul merasakan sakit yang bertambah parah, ja'ala yataghashahu al-karbu, maka beliau diliputi dengan kedukaan. Antum bisa bayangkan jamaah, ini orang yang paling kita cintai, ini Rasul. Kalau seandainya Rasul ada di depan kita misalnya, kemudian beliau dalam keadaan sakaratul maut, sekarat, dalam keadaan sakit, bagaimana perasaan kita? Sebagai orang yang setiap harinya kita apa? Bersalawat atas Nabi, ingat kepada Rasul. Bagaimana? Ini sakitnya Rasul yang dihadapi oleh beliau, ini 2 kali sakitnya manusia biasa. Antum bisa bayangkan. Ini 2 kali sakitnya manusia biasa. Maka kita pasti bersedih jika kita melihatnya langsung. Kalau misalkan Rasul berbaring dalam keadaan sakaratul maut, para sahabat melihatnya, kemudian Fatimah anaknya melihat ayahnya yang tercinta dalam keadaan sekarat, apa kata beliau? Faqalat Fatimah, kemudian Fatimah berkata,
Wa karba abahu, maka sungguh aduhai ayahku, kedukaan telah meliputi dirimu, kesakitan telah meliputi dirimu. Faqala Nabi, kemudian Rasul bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, wahai putriku, ingatlah olehmu, tidak ada kesakitan, tidak ada kedukaan yang akan aku hadapi setelah ini, yaitu apa? Kematian, jamaah. Antum bisa bayangkan, kalau hati kita ini tidak teriris melihat bagaimana kondisi Rasul yang mulia alaihi salam, yang kita mengaku diri kita cinta kepada Rasul, ahbabur Rasul, cinta Rasul, tapi apa? Ketika kita mendapatkan kabar berita ini, hati kita tidak tergores. Bisa kita bayangkan di sini. Falamma mata, maka ketika Rasul yang mulia alaihissalam wafat, meninggal, qalat, berkatalah Fatimah, ya abatahu, wahai ayahandaku tercinta, ajaba rabban da'ahu, sungguh Rabbmu telah memanggil dirimu, telah memenuhi panggilanmu. Masya Allah. Ya abatahu, kata Fatimah, wahai ayahku tercinta, man jannatul firdausi ma'wahu, siapakah tempat yang paling mulia yang kau dapatkan adalah surga Firdaus. Maka kalau misalkan kita ingin minta surga Firdaus, biar ketemu dengan siapa? Rasul, jamaah. Minta surga Firdaus. Ya. Fa idza sa'altumu al-jannah, kata Rasul, jika kalian ingin meminta surga, fas'alul firdausal a'la, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha awsatuha, karena sejatinya surga Firdaus adalah surga yang paling luas dan yang paling tinggi. Wa fauqaha arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah tempatnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis sahih. Jadi kalau kita ingin minta surga Firdaus. Wa ya abatahu, wahai ayahandaku, kata Fatimah, ila Jibril nan'ahu, maka akan kami sampaikan kepada Jibril tentang kematian dirimu. Falamma dufina, maka ketika dikafankan, ketika dikuburkan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam di tempat pembaringan terakhir, Fatimah mengatakan kepada para sahabatnya, atabat anfusukum, tidakkah kalian merasa berat hati? Tidakkah kalian merasa kasihan? Tidakkah kalian merasa sedih? Wahai para sahabat Nabi yang mengaku cinta kepada Rasul, antahsau ala Rasulillah, kalian tebarkan tanah ke wajah Rasul, kalian timbun tanah di dalam wajah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita bisa bayangkan, jamaah, ini Fatimah, anaknya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan kepergian ayahnya, beliau tidak rela. Ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin, kepergian istri kita tercinta, suami kita tercinta, anak kita tercinta, kita pasti akan menangis bersedih. Ini fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Maka pada pelajaran hadis yang mulia ini dapat kita ambil ibrah, pelajaran diantaranya adalah dibolehkannya kita menangis, dibolehkannya kita bersedih dengan kematian seorang yang kita cintai, asalkan kita tidak sampai an-niyahah di sini. Kata para ulama, apa niyahah? Meratapi. Ini yang tidak boleh. Dan ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niyahah? Hukuman bagi orang-orang yang meratapi adalah wan-naihatu, kata Rasul, idza lam tatub, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan baginya pakaian yang terbuat dari wol yang gatal
dan terbuat dari timah panas. Allah berikan pada dirinya. Kenapa Rasul mengatakan an-naihah bukan an-naih? Kenapa menggunakan tak marbutoh untuk apa? Untuk para wanita di sini. Antum bisa bayangkan, kebanyakan orang yang meratapi adalah siapa? Wanita, para istri di sini. Maka kita harus menasihatkan istri kita, jangan sampai kita apa? Meratapi. Yaitu seperti apa? Meratapi itu adalah memukul wajah, menampar wajah, itu termasuk meratapi. Kemudian menjambak rambut, itu meratapi. Kemudian menarik-narik pakaian, itu termasuk meratapi. Nah, kalau misalkan ada istri, anaknya meninggal, kemudian dia teriak histeris, itu juga masuk meratapi. Masuk meratapi, jemaah. Menampar, kemudian menjambak, kemudian menarik pakaian sampai robek kantongnya, itu masuk meratapi. Nggak sadar dia. Kemudian apa? Menangis, teriak histeris, itu termasuk dari meratapi. Ini balasan bagi orang-orang yang meratapi apa tadi? Yaitu Allah akan berikan pakaian yang gatal bercampur dengan timah panas di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang yang meratapi. Wal'iyadzubillah. Atabat anfusukum, kata Fatimah, tidakkah kalian merasa sedih? Tidakkah kalian merasa kasihan kepada Rasul? Antuhsu ala Rasulillah, yang kalian tebarkan, kalian tanamkan ke dalam wajah Rasul yang mulia alaihi salam. Dan ini menandakan bahwasannya apa? Fatimah tidak terima dengan kepergian ayahanda Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis nomor yang ke-29 dari Abu Zaid Usamah Ibn Harisah radhiyallahu taala anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasul mengutus salah seorang pembantunya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, inna bani qad ihtidra fashhadna, sesungguhnya anakku, kata anaknya Rasul yang perempuan punya anak, kemudian dalam keadaan apa? Sakaratul maut, dalam keadaan sekarat, maka saksikanlah olehmu. Ini perintah anaknya Rasul. Supaya apa? Supaya Rasul hadir melihat siapa? Cucunya di sini, yang dalam keadaan sakaratul maut. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul, kemudian Rasul mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengucapkan salam dan mengatakan, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, sesungguhnya semuanya adalah milik Allah, apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan pada dirinya, dan setiap makhluk merupakan ajalnya masing-masing. Jadi setiap makhluk pasti ada ajalnya. Fal tasbir, kata Rasul, maka hendaklah bersabar, wal tahtasib, dan maka hendaklah mengharapkan ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi termasuk syarat dari bersabar adalah dua. Ini syaratnya. Yang pertama, kita wajib bersabar, yang kedua kita wajib mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersabar, ada, tapi tidak mengharapkan ganjaran dari Allah. Siapa? Orang kafir di sini. Mereka bersabar, tapi mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka tidak dapat pahala sabar. Ada orang yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, tapi tidak bisa bersabar,
maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala nikmat sabar yang Allah berikan kepada mereka. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi, kemudian dikirimkan lagi. Anaknya Rasul mengirimkan lagi dengan bersumpah, liya'tiyannaha, agar Rasul datang kepada cucunya menengok sebelum meninggal. Faqama ma'ahu, kemudian Rasul berdiri, kemudian menghampiri dan datang bersama dengan para sahabat Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dan para sahabatnya yang lain. Farufi'a ila Rasulillah as-sabi, kemudian diangkatlah anaknya, cucunya Rasul, di pangkuan Rasul dalam keadaan sakarat. Faq'adahu fi hajrihi, dan digendonglah cucunya. Wa nafsuhu taqaqqa, kemudian apa? Anaknya, cucunya ini dalam keadaan apa? Tersengal-sengal. Jadi menandakan apa? Sudah dalam keadaan sakaratul maut. Dan ini ciri-ciri sakaratul maut itu apa? Ada suara itu. Ini sedikit lagi sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal. Jadi kalau antum misalkan mendampingi orang yang mau meninggal, antum perhatikan sebelum ada suara, maka antum ucapkan, talkinkan la ilaha illallah di kupingnya sebelah kanan. Kalau sudah ada suara itu tidak bisa lagi apa? Taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat ditutup apa? Dalam keadaan dua. Yang pertama dalam keadaan sakaratul maut, yang kedua dalam keadaan matahari terbit dari barat. Ini dia. Jadi cucunya ini dalam keadaan tersengal-sengal ini. Sudah mau meninggal. Fafadat ainahu, kemudian Rasul apa? Menangis. Rasul menangis. Faqala, kemudian apa? Rasul bersabda, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih. Maka tangisan ini adalah termasuk dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ada ustadz yang mengatakan kalau ada orang yang mati enggak boleh nangis, ustadznya salah. Boleh nangis, enggak usah ditahan, enggak apa-apa nangis. Gak apa-apa nangis. Yang gak boleh apa tadi? Meratapi yang gak boleh. Menangis boleh silakan. Rasul sendiri aja menangis. Seperti itu. Jadi hadis yang mulia ini dapat kita ambil ibrah, pelajaran yang begitu sangat bagus sekali adalah apa? Yang pertama, maka kita dibolehkannya apa? Mengucapkan kalimat takziah di sini. Boleh mengucapkan kalimat takziah, yaitu dengan kata-kata innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Boleh. Atau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Ustaz, boleh enggak ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kita membuat apa? Bela sungkawa, ya. Ini kebiasaan ya. Apa bela sungkawa telah meninggal, turut berduka cita atas meninggalnya bapak ini dan itu dan sebagainya. Boleh enggak hukumnya? Maka para ulama mengatakan boleh berdasarkan dengan hadis ini. Dibolehkan. Ya. Yang tidak boleh adalah apa? At-tahni'ah, yaitu membuat perayaan. Ini yang tidak boleh. Ini para ulama mengatakan at-ta'ziyatu, kata para ulama, fil haqiqah. Ta'ziyah secara hakikatnya adalah laisat tahni'ah, bukan termasuk dari perayaan. Kama dhannaha ba'dun awam, sebagaimana yang telah diyakini oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu apa? Yahtafil biha, mereka membuat perayaan.
Jadi orang mati apa? Orang yang ahli warisnya ini sibuk mesen kursi, mesen tenda, buat nasi ini. Kemudian dipanggil orang untuk baca Al-Quran dan sebagainya, dihadirkan lilin-lilin dan yang lainnya, menghabiskan uangnya. Ini yang tidak boleh. Seharusnya apa? Seharusnya orang yang bertakziah ini yang ngasih uang, bukan orang yang takziah, bukan orang yang ditinggal mati ini, bukan ahli warisnya ini. Nah, ini kesalahan kita jemaah. Ini seharusnya apa? Kita yang membantu mereka. Ya, kita yang membantu ahli waris yang ditinggalkan. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, sepakat mereka dari 4 mazhab. Ya. Maka dijelaskan oleh mereka, fatta'ziyatu lil musab la lil qarib. Ta'ziyah adalah orang yang mendapatkan musibah, bukan bagi orang-orang yang terdekat. Bukan orang terdekat, tetangga kita, kemudian saudara jauh kita datang jauh-jauh. Ya, hanya untuk apa? Untuk melihat, tidak membantu dan sebagainya, menyusahkan lagi. Ini yang sibuk siapa? Ahli warisnya. Orang yang ditinggal mati oleh sang mayit, sibuk buat nasi, kemudian sibuk untuk membayar apa? Membayar ustadz dan sebagainya, sibuk untuk membayar orang yang membacakan Al-Quran. Ini kan menggunakan uang ini. Habis berapa juta? Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, seandainya orang kaya yang meninggal, seandainya orang kaya meninggal yang punya ratusan juta, miliaran dinar, kata para ulama, maka mereka akan bersyukur. Dia mah enak. Nah ini, orang yang datang takziah ini akan ngomong gini, dia mah enak. Orang kaya dia. Mati banyak uangnya. Nah ini. Jadi apa? Hilang takziahnya. Takziah ini untuk apa fungsinya? Untuk mengingat kematian. Kita bertakziah, yaitu untuk apa? Tasliyatun wa taqwiyah, itu dia. Untuk menghibur ahlil mait, orang yang ditinggal, sang mayit, dan untuk memberikan kekuatan spirit bagi orang yang ditinggal. Ini dia makna dari takziah, bukan mempersulit ahli warisnya. Taib. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita senantiasa menjadi hambanya, istiqomah dan mengamalkan sedikit sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mungkin Bapak-Bapak silakan, atau Ibu-Ibu ada yang bertanya atas apa yang telah disampaikan. Silakan, ada yang bertanya, dan silakan juga itu sarapan yang sudah disediakan sama Ibu-Ibu, ya. Baik Tad, sambil tunggu Tad, ini kondisinya kan hujan Tad, kemudian juga banyak yang sedang hajat. Ini fenomena memanggil pawang hujan Tad dalam Islam itu kan dengan perantaran jin, kata konon katanya, itu kan perbuatan yang syirik. Tapi betulkah ada Rasulullah berdoa untuk kita terhindar dari musibah hujan besar gitu? Adakah secara syar'inya gitu Tad? Jadi kalau fenomena yang seperti pawang hujan kan sekarang menjadi apa ya, menjadi kebiasaan ya, dilihat di fenomena masyarakat. Ini bagaimana kita menyikapinya gitu? Tapi apakah dalam Islam secara syar'inya ada enggak untuk hal seperti itu Ustaz? Terima kasih. Silakan. Baik, barakallahu fikum, ya. Dalam kondisi pada saat ini misalnya, ya, banyak orang-orang, sebagian dari kalangan saudara kita kaum muslimin yang mereka mengundang pawang hujan, ya. Untuk apa? Untuk memanggil hujan. Ini jelas ya, kondisi ini tidak disyariatkan oleh Islam dan bisa terjatuh pada apa? Perbuatan syirik di sini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin bahwasannya pawang hujan tersebut yang menurunkan hujan. Ini tidak boleh dalam syariat Islam. Maka siapa saja seorang muslim yang melakukan hal itu dan dia yakin yang menurunkan hujan itu adalah pawang hujan, bagaimana? Ditakutkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menangkal Pak Ustaz, menangkal malah. Justru menangkal nih maksudnya. Bukan kebalik menangkal, bukan menurunkan, menangkal hujan ini. Baik, kembali menangkal hujan misalnya. Ya, banjir ya. Sama saja sebenarnya, sama saja. Ya, sama saja. Lantas adakah doanya? Ada doanya. Secara umum kita dibolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tidak turun banjir di tempat kita. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di tempatku ini keadaannya dalam keadaan paceklik, yaitu dalam keadaan kering. Mohon doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan." Ya. Maka Rasul berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, turun hujan benar. Selama apa? 7 hari 7 malam hujan. Sampai banjir. Banjir. Kemudian datang lagi sahabat itu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di tempat kami ini keadaan banjir. Pertama keadaan kering, kemudian banjir. Mohon doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan banjir kepada kami." Rasul berdoa lagi. Akhirnya apa? Dia pulang dan kondisinya tidak banjir lagi. Ini dikatakan bahwasannya boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tempat yang kita tempati ini tidak terjadi banjir. Boleh. Boleh. Doanya bagaimana terserah kita. Terserah kita. Asalkan kita apa? Jangan sampai kita melukai tauhid kita, memanggil orang pintar ini. Ya, dengan sebutan orang pintar dipanggil, kemudian berdoa supaya apa? Supaya hujannya tidak turun di tempat ini dan sebagainya. Ini bisa merusak tauhid kita. Nauzubillah min zalik. Seperti itu, boleh. Ya, doanya terserah kita. Baik. Seperti itu. Allah taala. Baik. Bagaimana tanggapan terkait dengan sabar tema pagi hari ini tentang kalau kita sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah dan Jabariyah menyikapi mereka kan sangat ekstrim ya dalam sabar. Baik. Bagaimanakah sikap kita terhadap kaum Jabariyah? Ya. Orang-orang Jabariyah itu bagaimana? Orang-orang Jabariyah itu mengatakan bahwasannya seluruh perbuatan manusia itu tidak ada kemampuannya, semuanya Allah yang mengaturnya. Itu Jabariyah. Jadi orang berzina, orang membunuh, itu sudah semua Allah yang mengaturnya. Antum paham di sini? Ini Jabariyah, ini enggak boleh kita memiliki pemahaman seperti ini, tidak boleh. Jadi manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kehendaknya manusia di atas kehendak, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas bagaimanakah menyikapi sabarnya seperti ini? Maka hendaklah kita bersabar, ya. Kita punya kehendak, kita punya masyiah, memilih misalnya. Kita bisa memilih istri yang soleh, yang soleha misalnya, untuk jadikan istri yang baik, panutan bagi anak-anak kita. Kemudian, apakah kita harus sabar melihat istri kita yang misalkan nggak pernah mandi, males masak, nggak pernah beres-beres dan sebagainya? Boleh kita apa? Menasehati. Itu caranya, menasehati istri kita. Ya, kemudian apakah seorang istri mendiamkan saja suaminya itu mabuk-mabukan, malas bekerja, sabar dia? Enggak, nasihati suaminya, suruh bekerja. Ini termasuk dari ikhtiar. Dengan ikhtiar, kemudian bersabar dan berdoa tawakal, maka sempurna keimanan seorang hamba di sini. Jadi ikhtiar dulu, kemudian sabar, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarnya ini sempurna. Sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa, udah sakit kita nih, sakit, ya kan? Sakit parah. Ditanya, "Kenapa enggak ke dokter?" Enggak. Ana mau sabar aja. Sabar misalnya. Ente udah ngap-ngap begini, mau sabar ente misalnya. Pokoknya ana sabar. Ini kata Ustaz harus sabar nih. Nanti apa? Dosanya dihapus. Tidak seperti itu jamaah. Jadi ikhtiar ini
asbab ini dibolehkan syariat. Antum perhatikan, Nabi Nuh disuruh apa oleh Allah? Disuruh apa? Disuruh buat perahu yang besar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya dan umatnya dari dari banjir bandang. Kalau seandainya Allah tidak memerintahkan Nabiullah Nuh untuk membuat perahu besar, bisa nggak Allah menyelamatkan? Bisa, sangat bisa, pasti sangat bisa. Tapi apa? Allah jadikan ini hikmah bagi manusia, disuruh diperintahkan membuat perahu besar untuk menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Ini sebab di sini. Beriman terhadap sebab, asbab yang Allah turunkan kepada kita. Tapi yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh kita mengaitkan sebab. Yakin terhadap sebab, dialah yang menyembuhkan. Ini yang tidak boleh. Antum paham di sini maksudnya? Kita sakit, kita harus berobat. Bahkan Syafi'iyah mengatakan wajib hukumnya kalau orang sakit berobat. Ini Syafi'iyah. Hanabilah mengatakan tidak wajib, sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang sakit wajib berobat. Tapi tidak boleh kita mengaitkan yang menyembuhkan obat. Ini yang tidak boleh. Yang menyembuhkan sebab, ini yang tidak boleh. Antum paham? Tapi tetap kita harus beriman kepada sebab. Siapa saja seorang muslim yang dia menolak sebab, maka dia mengingkari apa? Syariat Allah dan mengingkari akal yang Allah berikan kepada dirinya. Contohnya, ada orang yang sok-sok tawakal misalnya, terlalu tawakal tinggi. Ada tetangganya sebelah kena apa? Kena virus corona misalnya. Wah, pokoknya aneh yakin Allah yang memberikan penyakit. Bodoh amat. Kemudian tetangganya didatangin olehnya. Assalamualaikum, dicium pipinya. Ya, cium pipinya, assalamualaikum. Udah tahu tetangganya kena corona. Tiba-tiba dia besok kena corona. Udah ngap-ngap misalnya. Meninggal. Bagaimana orang ini? Terjatuh dalam dosa besar kata para ulama. Kenapa? Karena dia apa? Menolak syariat Allah yang Allah berikan pada dirinya, yaitu menolak sebab. Ada tiga ciri orang kata para ulama. 3 ciri orang, antum perhatikan. Yang pertama, qaumun ta'allaqu bil asbab wa nasu bit tawakkal. Kaum yang pertama adalah orang yang menggantungkan terhadap sebab dan lupa terhadap tawakal Allah. Ini orang yang pertama. Contohnya, takut banget. Nggak mau sholat berjamaah, takut kena corona. Di rumah dia sholatnya. Sholat Jumat di rumah. Loh kenapa kok Abi nggak pernah sholat di rumah, nggak pernah sholat di masjid, ayah? Wah takut. Lagi ada corona, takut dia. Padahal yang memberikan penyakit siapa? Allah. Ini ketakutan dia berlebihan, ini jatuh kepada dosa syirik di sini. Nggak boleh. Hati-hati kita jamaah. Takut kita. Ini nggak boleh. Ini kaum yang pertama, berlebihan terhadap sebab, lupa terhadap tawakal. Kaum yang kedua adalah apa? Qaumun ta'allaqu bit tawakkal wa nasu bil asbab, yaitu orang yang berlebihan terhadap tawakal pada Allah. Pede. Antum paham? Terlalu pede dia. Wah, anak pede banget. Anak terlalu percaya diri, sabar. Tapi dia lupa terhadap sebab. Allah menurunkan penyakit, Allah mematikan seorang itu karena ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Misalnya jatuh, penyakit jantung, darah tinggi, apalagi dan yang lainnya. Ini sebab yang Allah jadikan agar apa? Agar manusia berpikir. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara apa? Sebab dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini kita harus perhatikan: ikhtiar, sabar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan sabar kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Silakan, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, ibu-ibu. Silakan. Atau yang lainnya, Bapak mau ada yang tambah? Waalaikumsalam. Salah satunya itu nggak boleh meratapi atau diratapi. Ini kalau pingsan itu termasuk meratapi nggak, Pak Ustadz? Taib.
apakah pingsan ini termasuk meratapi atau tidak Pak Ustadz? Termasuk, kata para ulama. Kenapa? Karena dia hilang kesadaran, baginya ini berlebihan. Ini tidak boleh. Antum perhatikan ya. Nasihatkan istri kita ini. Nanti antum harus nasihatkan di sini jamaah. Antum perhatikan, kalau sampai kita tidak menasihatkan istri kita, nanti yang kena dosanya siapa? Suami ketika di alam kubur. Suami akan menangis nanti. Karena apa? Karena dosa istrinya yang meratapi suaminya. Antum perhatikan di sini. Pingsan, kemudian teriak histeris. Ayah, atau enggak? Ibu ataupun yang lainnya. Sampai dia pingsan, lupa. Ini termasuk. Loh Ustadz, kenapa ini yang paling sering ini perempuan Ustadz? Karena perempuan itu hatinya lemah, kata para ulama. Dijelaskan oleh Rasul, an-naihah, kata Rasul, dengan menggunakan kata wanita yang meratapi, bukan laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang suka meratapi berarti sifatnya lembut ya. Sifatnya lembut berarti dia, ya. Sifatnya keibuan, ya. Feminim ya, sifatnya feminim ya. Kalau ada wanita, kalau ada laki-laki di sini, ya. Jangan-jangan di antara kita ada lagi ya, ya. Seperti itu, ya. Sifatnya terlalu lembut ya. Ini jangan ya, seperti itu. Nasihatkan istri-istri kita. Supaya apa? Supaya jangan meratapi. Antum nasihatkan nanti kalau abi meninggal, kalau ayah meninggal, doakan ayah. Boleh kamu nangis, nggak apa-apa. Doakan, karena dengan doa ini bisa menyelamatkan ayah. Terus antum kasih tahu, nanti kalau ayah meninggal jangan ditunda ayah. Untuk ditunggu nanti saudaranya di Kalimantan. Ditunggu, udah terbaring kaku, tunggu sampai 2 hari. Boleh nggak itu? Itu menyiksa sang mayit jamaah. Tidak boleh. Sunnahnya bagaimana? Disegerakan untuk dikubur. Bahkan walaupun malam hari. Antum perhatikan, walaupun malam hari. Jangan kita tunggu, wah nanti ditunggu dulu ya. Berapa hari? 4 hari nih. Ada saudara dari Malaysia datang. Masya Allah. Ini kasihan ini sang mayit seperti itu. Jadi tidak boleh, pingsan termasuk dari meratapi. Ya, Allahu a'lam. Allahu ta'ala. Barakallahu fikum. Pingsan yang tidak disengaja. Bagaimana pingsan tidak disengaja? Ada. Ya, misalkan dia punya darah rendah. Kemudian darah rendah orang lain, misalnya orang lain ya. Bukan istrinya. Kita misalnya lagi takziah. Darah kita kemudian kebetulan rendah 70 per berapa. Kemudian kita pingsan. Wah ini nih meratapi nih. Benar enggak? Ya enggak. Ya, kalau pingsan yang tidak disengaja ini enggak. Tapi kalau pingsan karena ada sebab dia nangis berlebihan, kemudian sebab dia berteriak berlebihan, sebab dia meratapi berlebihan, ini yang tidak boleh. Belum makan mungkin Pak ya. Ya, waktu di rumah waktu dia takziah nunggu makan ya. Nunggu makanan di sang mayit. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita amalkan ya. Jangan kita masuk kanan keluar kanan lagi ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.